Pak Oki Muraza dari Pertamina dan juga ada Bapak Haki yang mewakili Prof. Enia. Selamat datang di acara webinar dalam rangka Scientist Series dengan topik peran sains dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Ya, ini merupakan acara dari ALMI ya. Di sini sudah hadir juga Mas Gunadi sebagai Presiden ALMI. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin yang pertama adalah sambutan dari Mas Gunadi sebagai Presiden ALMI. Monggo Mas. Makasih Mbak Witri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Witri Sains Garda Depan yang telah melakukan persiapan untuk Scientist Series yang kesekian. Dalam hal ini bertopik tentang peran sains dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tantangan negara berkembang seperti Indonesia adalah terkait dengan energi terbarukan ya, atau energi baru. Tentunya ini terkait dengan salah satu topik riset nasional yang merupakan salah satu prioritas nasional adalah terkait topik ini. Mudah-mudahan dengan dua narasumber yang sudah berkenan, matur nuwun Pak Oki dan Pak Haki, mudah-mudahan bisa memberikan insight sejauh mana peran sains dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya bagi para peserta webinar siang ini. Dan buat para peserta, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Sekian dari saya. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja nggih. Pembicara pertama kita yaitu Pak Oki Muraza. Beliau adalah Senior Vice President Research and Technology Innovation in Pertamina Holding. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Deputy Co-Chair in B20 India pada tahun 2023 for Task Force of Energy, Climate Change, and Resource Efficiency. Kemudian sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Policy Manager in B20 Indonesia pada tahun 2022 in Task Force of Energy, Sustainability, and Climate. Dan beliau juga sebagai co-lead ya in the Net Zero Strategy Task Force and Chemical Business Task Force di Pertamina. Kemudian Pak Oki juga merupakan saintis ya, the best world top 2% influential energy scientist worldwide by Stanford University pada tahun 2020. Dan beliau sudah berkecimpung dalam industri energi ini selama lebih dari 20 tahun. Dan beliau adalah alumni dari TU Eindhoven, doktornya ya, kemudian MSc dari TU Delft dan S1-nya di ITB di Teknik Kimia. Monggo Pak Oki untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih banyak Bu Prof. Witri. Izin saya mohon diberi akses untuk sharing screen ya Bu ya. Oke. Jadi kayaknya Almi udah ada yang siap nge-share ya. Silahkan admin Almi. Oh iya, udah bisa. Eh, Halo, Ya, halo. halo, Bu Witri, ini aku Ya, iya Mbak. info dari Pak Oki, Bapak nggak bisa Sudah Sebentar. kelihatan Pak Oki? Silakan. ya, Slide-nya. sudah kelihatan ya? Ya, sampun. Sudah slide saya juga. Silakan. Eh, Terima kasih banyak Bu Prof. Witri, Pak Prof. Gunadi, Pak Haki ya, Bapak Ibu, rekan-rekan AMI yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang weekend, Bapak dan Ibu. Saya Oki Muraza, saat ini
di fungsi teknologi innovation di Pertamina. Mudah-mudahan dalam 20 atau 30 menit ke depan saya akan coba share beberapa aktivitas kami yang terkait bagaimana kita sebagai bangsa bisa survive untuk bisa tetap tumbuh dan juga secara energi kita bisa survive begitu ya untuk bisa menjamin energi bagi seluruh bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ingin share mengenai sebuah negara yang cukup berhasil ya dalam hal peningkatan kemakmuran warganya ya. Jadi biasanya kesuksesan itu dicek dari economic growth ya, dan economic growth itu eh, banyak dipengaruhi oleh industri ya. Jadi GDP per kapita itu banyak dipengaruhi oleh industri. Nah, ini kita lihat Singapura, bagaimana Singapura sukses di tahun 60 ya. Sebenarnya kita dan Singapura di tahun 60 itu punya awalan yang sama ya, keadaan ekonomi yang sama setelah krisis ekonomi setelah Perang Dingin, dan Singapura saat itu berhasil dalam 15 tahun pertama meningkatkan GDP per kapitanya dengan industri. Ya, jadi ada industri yang dibangun di Singapura secara sangat masif, dan saat itu seperempat ya dari energi kita saat itu disuplai oleh Singapura di tahun pertengahan 1970-an. Dan Singapura berubah dari negara yang saat itu belum menghasilkan menjadi negara yang ekspor oriented. Ceritanya tidak berhenti di sini sebenarnya ya. Jadi setelah itu ada cukup banyak lagi industri-industri yang dibangun di Singapura. Di tahun 80-an mereka membangun industri chemicals dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di tahun 2000-an mereka membangun industri farma dan seterusnya ya. Jadi memang GDP per kapitanya memang fungsi dari industri-industri yang dipilih untuk tumbuh dan berkembang di Singapura. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai bagian dari bangsa yang memang memiliki eh, apa kelebihan ya dalam hal akademis, industri apa yang akan kita bangun di Indonesia untuk memberikan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kemakmuran dan seterusnya untuk Indonesia. Tentu kita harus melihat ke dalam ya, apa yang kita miliki di Indonesia saat ini. Jika kita lihat apa yang kita miliki di Indonesia saat ini, kita memiliki biodiversity, ini cukup banyak, Bapak dan Ibu, kita punya bermacam-macam bahan baku ya. Minyak atsiri saja kita punya sekitar 300, mungkin yang paling terkenal adalah minyak nilam ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hidrokarbon saat ini kita masih memproduksi sekitar 1 juta barrel oil ekuivalen. Mineral kita sangat kaya, terutama nikel ya. Nah, kemudian selain resources yang ada saat ini, tentu juga banyak resources yang jika kita sinergikan gitu ya, itu kita bikin program nasional akan banyak lagi yang lain. Ada algae yang juga potensial. Saat ini algae Indonesia masih diekspor mentah sekitar 40% ya. Kemudian eh, kita punya banyak potensi lainnya ya. Nah, Indonesia sangat kaya termasuk sumber-sumber vitamin. Tapi tentu ini butuh kerjasama yang apik antara beberapa sektor di pemerintahan dan juga sektor di eh, dunia usaha. Tantangannya Bapak dan Ibu tentunya yang ada di sebelah kiri kita ya. Kita saat ini cukup banyak unemployment ya. Menurut data statistik ada sekitar 10 juta orang yang saat ini not in education, not in employment, dan not in training ya. Jadi memang ini PR kita sebagai
generasi yang sangat terdidik untuk menciptakan lapangan pekerja untuk saudara-saudara kita, terutama Gen Z yang saat ini tentu masih mencari-cari ya di mana mereka akan berkarya. Kemudian yang juga menjadi concern kita adalah laporan dari Bappenas, Bapak dan Ibu. Bappenas melaporkan bahwa kontribusi manufaktur, which is kemampuan kita untuk berproduksi, itu turun dari sekitar 30% menjadi 18%. Jadi kita bisa lihat bahwa sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, kemudian yang membuat Indonesia menjadi negara yang berproduksi, itu turun dari sekitar 1/3 menjadi 1/5. Dan yang menjadi concern kita lainnya adalah SDM ya. Kita banyak membahas tentang apa Indonesia Emas ya 2045, tapi tentu yang menjadi concern kita juga adalah bagaimana caranya kita agar menciptakan populasi yang berpendidikan agar nantinya kita bisa memproduksi sesuatu yang bernilai tinggi gitu ya. Jadi ini beberapa tantangan kita. Nah, tantangan pertama tentunya bagaimana nih kita menciptakan lapangan pekerjaan. Apa yang harus kita bangun di Indonesia? Apabila kita melihat 7 sektor, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, ada 7 sektor yang kita kenal sejauh ini sebagai manufacturing ya. Apa sih manufacturing itu? Manufacturing itu bisa berupa industri kimia, bisa berupa farmasi, pharmaceuticals, bisa juga food and beverage ya, F&B. Kemudian kita juga mengenal industri manufacturing yang menjadi turunan dari mineral, ada industri logam, industri mesin, industri otomotif, dan industri semikonduktor. Ini diskusinya akan sangat panjang karena ini 7 bidang yang ada di sektor manufacturing. Ya. Saya kebetulan hidup sekitar 7 ke 5 tahun ya, 7 tahun di Belanda, dan kebetulan nggak jauh dari tempat kami itu ada perusahaan semikonduktor. Jadi saya bisa masih ingat ya bagaimana memang kebutuhan SDM, kebutuhan knowledge yang dibutuhkan untuk sektor-sektor ini. Ini sangat membutuhkan teknologi yang tinggi ya, industri semikonduktor. Demikian juga dengan otomotif dan juga di industri permesinan yang punya kebutuhan precision yang sangat tinggi. Nah, untuk itu saya coba mempropos ya apa yang bisa kita lakukan ya sebagai akademisi, sebagai industriawan, apa sih yang perlu kita bisa kejar begitu ya. Salah satunya adalah kita memanfaatkan biodiversity. Kita punya banyak biodiversity sebagai feedstock, kemudian kita turunkan, kita olah ya. Ini pointer. Ya, kita olah di refinery ya. Refinery-nya bentuknya tentu tidak mesti seperti refinery saat ini. Saat ini kita memainkan faktor temperatur, tekanan, dan juga katalis ya. Dan harapannya tentu kita juga memiliki industri yang memainkan faktor biokatalis atau enzim dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita bisa memproduksi chemicals ya, ada banyak chemicals, Bapak dan Ibu, saat ini impor kita adalah 33 billion US dollar. Ya, jadi jika Bapak dan Ibu adalah chemist atau chemical engineers, we have very huge playground ya, arena bermain yang sangat-sangat besar karena Indonesia mengimpor 500 triliun rupiah per tahunnya untuk chemicals ini. Mulai dari yang bulky ya seperti polimer yang high capital, kemudian hingga yang kecil-kecil ya. Jadi yang kecil-kecil itu banyak ya macam-macam ya. Kemarin saya lihat waktu ibu saya dirawat itu kita di rumah sakit itu dibutuhkan albumin ya. Albumin itu cukup sederhana menurut saya ya ekstraksinya, tapi kita juga masih impor. Kemudian ada banyak nih ya omega 3 dan seterusnya yang dibutuhkan gitu ya, mulai dari sektor farma, cosmetics dan seterusnya. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu tantangan ya jika kita bisa mensinergikan aset-aset bangsa
aset intelektual bangsa yang ada di industri, di akademisi, di kampus-kampus, di BRIN ya, agar kita bisa memproduksi ini gitu ya. Jadi kita bisa memproduksi chemicals yang 33 billion US dollar itu gitu ya. Nah, ini mungkin yang sesuatu yang mungkin kita bisa diskusikan dan kerjasamakan bersama agar kita bisa menjadi bangsa produsen ya untuk market yang cukup besar. Ya, nah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita ingin melihat juga bagaimana sih menciptakan industri kimia yang bisa survive ya. Ini kilang refinery, Bapak dan Ibu, sebelah kiri petrochemical atau petroleum refinery yang biasanya kita produksi di Indonesia dalam jumlah yang besar itu ada eh, ada diesel dan gasolin ya. Kemudian performance chemicals dan ada specialty chemicals yang harganya semakin tinggi. Dan juga kemudian di sebelah kanan ini industri yang kita ingin wujudkan Bapak dan Ibu, kita ingin punya biorefinery, ada berbagai macam biorefinery, bisa itu berdasarkan eh, edible oil, non-edible oil, berdasarkan algae dan seterusnya ya. Tapi intinya sama, ada volume besar yang nanti harganya murah ya, secara secara volume besar, tapi secara value dia rendah, seperti energi, dan kemudian ada produk-produk lain yang dia tuh produksinya kecil tapi harganya sangat tinggi ya. Nah, ini PR kita sangat banyak Bapak dan Ibu. Jadi eh, apa teman-teman akademisi, teman-teman almi bisa nih bersama-sama kita bikin program yang mudah-mudahan bisa di scale up ya, karena kesulitan kita adalah kita sangat kekurangan sumber daya manusianya ya, apa yang bisa masuk ke development gitu ya. Kita bisa lihat ada minyak goreng bekas, ada tamanu atau nyamplung ya. Kalau film inopilum ada malapari atau pengamia pinata, ada minyak kepuh, kemirisan dan banyak lagi Bapak dan Ibu. Kita kaya sekali akan minyak-minyak ini gitu ya. Ini playground yang sangat besar. Mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama untuk membuat biorefinery ya dari feedstock ini. Nah, setelah kebutuhan Indonesia akan growth, saya coba highlight sedikit beberapa aktivitas kami seputar energi terbarukan. Kita bisa lihat di sini ya, em, Indonesia membutuhkan energi security. Kita membutuhkan jumlah energi yang cukup ya. Saat ini kita mengimpor energi cukup besar, Bapak dan Ibu, mulai dari crude oil ya, kebutuhan kilang kita sekitar 1,1 juta barrel, produksi minyak nasional less than half million uh, barrel per day ya. Kemudian setelah dijadi BBM, BBM-nya juga masih belum cukup dan seterusnya. Jadi ini ada potensi yang sangat besar bagi kita untuk membantu Indonesia menciptakan lapangan pekerjaan baru ya, dengan economic centers yang cukup banyak gitu ya. Kemudian affordability ya, kita harus tetap ingat bahwa mudah-mudahan kita bisa menjaga harga yang affordable ya di Indonesia. Terus kemudian tentunya harus sustainable Bapak dan Ibu ya, seperti kita lihat di slide ini. Eh, Pertamina tentu saat ini ingin terus tumbuh, salah satu BUMN terbaik dengan eh, profit yang cukup bagus ya, sekitar approximately 4 to 5 billion US dollar per year. Mudah-mudahan bisa menjadi eh, perusahaan yang apa? Menjadi perusahaan yang dengan market value sekitar 100 billion US dollar. Mudah-mudahan ini bisa kita ciptakan dengan penambahan volume bisnis chemicals dan juga bisnis BBM. Kemudian ini slide tentang sustainability, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat
saat ini ada kebutuhan untuk mencapai aspek sustainability, mulai dari mengurangi emisi dari current operations, menciptakan bisnis-bisnis baru ya. Ini yang saat ini sedang saya highlight, dan juga kita menciptakan carbon offset ya, seperti CCUS, natural solution dan seterusnya. Ini kajiannya cukup besar, materinya cukup banyak, dan biasanya satu materi ini bisa cukup untuk 1 hari workshop ya, atau mungkin 1 pekan. Jadi cukup 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 banyak. Kemudian ini beberapa tantangan kita, Bapak dan Ibu, yang berusaha kami lakukan adalah kita tetap meningkatkan produksi migas ya, karena tadi memang kita tidak ingin impor energi terlalu besar. Saat ini kapasitas kilang kita sekitar 1,1 juta barrel per day. Kemudian chemicals tadi yang sudah saya sampaikan, impor chemical sangat besar, dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi ya, menambah volume produksi chemicals nasional. Kemudian fuel quality, ini juga PR kami, ada ultra low sulfur diesel, kemudian hydrogen dan seterusnya yang kita butuhkan bersama. Dan kita juga banyak kebutuhan akan low carbon technologies ya, bagaimana kita mengcapture CO2 dan seterusnya ya. Ini tantangan kita bersama. Ini beberapa topik teknologi Bapak dan Ibu, tentunya di Almi banyak pakar ya. Ini monggo kita sama-sama pikirkan, SDM kita sangat terbatas di dunia akademisi ini. Kita bisa sama-sama, misalnya ya, di peningkatan oil and gas, kami bekerja sama dengan banyak universitas saat ini untuk mengembangkan chemicals. Alhamdulillah kita sudah punya surfaktan merah putih untuk lapangan Minas, misalnya ya. Kemudian kita juga butuh chemicals lain. Bahan bakunya sebagian ada, sebagian belum ada. Ini PR kita bersama, Bapak dan Ibu. Kemudian katalis, alhamdulillah kita punya katalis hydrotreating. Jadi Bapak Ibu jika ingin membuat katalis based on alumina, kita sudah punya pabriknya. Saat ini kami sedang mengejar yang FCC ya, zeolite base. Mudah-mudahan nanti juga bisa terwujud. Kemudian bahan baku kita sangat besar, stranded gas, Bapak dan Ibu, ada sekitar 500 mm SCAF. Jadi jika ada Bapak Ibu yang pakar di bidang uh, uh, reforming ya, dan seterusnya, ini bisa sama-sama kami mendevelop prosesnya. Kemudian CO2 utilization ini juga sangat besar, CO2 capture mulai dari membrane, sorben ya, adsorben maupun absorben ini dibutuhkan. Kemudian renewable, kita butuh banyak macam-macam, biomethane, bioetanol dan seterusnya, bateri juga dan seterusnya, termasuk hidrogen ya. Hidrogen, bagaimana cara memproduksi hidrogen agar harganya lebih murah dari 5 kilogram, $5 per kilogram misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang beberapa yang sedang kita kejar, Bapak dan Ibu. SAF, mudah-mudahan tahun ini kita bisa launching pilot plan Sustainable Aviation Fuel dari minyak goreng bekas ya, dari Yuko. Alhamdulillah tim sudah punya katalisnya, cukup kompleks ya. Ini menunjukkan bahwa tim kita punya punya knowledge yang world class lah ya untuk hal ini. Kemudian green diesels, bioetanol ini PR-nya adalah di bahan baku. Kita sedang bekerja dari bermacam-macam bahan baku, mulai dari batang sorghum, kemudian ada mangrove juga, Nipah ruticans, dan seterusnya ya. Bahkan kami sedang bekerja sama dengan perusahaan asing yang memiliki teknologi untuk CO dan CO2 fermentation untuk memproduksi bioetanol. Ini beberapa yang kami highlight, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Pertamina sudah launching Pertamax Green, ya, E5 5% bioetanol. Ini adalah playground yang sangat besar untuk teman-teman akademisi jika ingin meneliti ini ya. Kita membutuhkan, jika kita ingin mengurangi impor dan kita nanti bisa launching 20% saja blending, itu dibutuhkan sekitar 250 pabrik, Bapak dan Ibu, karena pabriknya kapasitasnya kecil. Nah, ini kita butuh teknologi. Saya pernah ke India,
di Pune ya, di sana itu mereka punya 1.000 peneliti, Bapak dan Ibu, dan 70 doktor ya. Jadi memang playgroundnya sangat besar ya. Kita butuh para pakar, baik itu pakar enzim, pakar tanaman dan seterusnya ya. Ini potensi yang luar biasa, yang baik itu yang first G maupun yang second G. Second G even more challenging ya. Ini kita punya 27 juta ton setidaknya sampah kering ya, which is lignocellulose, yang kita bisa produksi macam-macam Bapak dan Ibu. Misalnya empty broad bunch ya, EFB, ini sangat besar, tapi teknologinya belum ada. Jadi kita perlu teman-teman alami untuk masuk dan bisa berkontribusi untuk memproduksi bioethanol second G ini. Kemudian ini HVO, alhamdulillah kita sudah punya fase 1 di Cilacap. Mudah-mudahan fase 1 di Cilacap ini kita bisa coba dengan feedstock yang berbeda, mulai dari used cooking oil dan juga nanti kita coba juga dengan yang lainnya ya. Dan kita ada fase 2 Cilacap nanti yang bisa menampung berbagai macam minyak ya. Nah, tapi ini kita bisa lihat performanya cukup bagus. Kita sudah melakukan road test untuk green diesel atau hydrogenated vegetable oil. Kemudian ada juga engine durability test, kemudian aplikasi di alat berat, bahkan aplikasi di sektor ini ya, marin ya, di shipping. Kemudian ini yang sangat menarik Bapak dan Ibu, SAF kebutuhan aftur nasional itu sekitar 6 juta kiloliter, dan Indonesia berpotensi menjadi negara besar di ASEAN ya, karena kita punya bahan baku yang luar biasa. Kalau kita lihat Jepang, negara besar tapi tidak ada bahan baku. Kemudian Singapura juga mereka hub tapi tidak punya bahan baku. Indonesia semuanya ada ya Bapak dan Ibu. Kita punya vegetable oil dan bisa lewat HEVA ya, atau hydrogenation. Kita punya waste oil, use cooking oil dan seterusnya. Kita punya agriculture waste ya. Kemudian setelah vegetable oil ini nanti digunakan semuanya, juga kita masih punya potensi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita punya nanti alkohol lebih banyak di Indonesia, kita bisa pilih alkohol to jet ya. Alkoholnya juga sumbernya bermacam-macam. Kami sedang berusaha untuk memproduksi bioetanol dari berbagai macam bahan baku. Kemudian jika itu pun sudah digunakan, kita masih punya biomass. Biomassnya bisa diolah menjadi synthetic gas. Syngasnya dilewatkan ke reaktor Fischer-Tropsch dan kita memiliki SAF yang lain gitu. Dan dengan adanya CO2 fermentation, CO fermentation juga kita bisa memproduksi lebih banyak alkohol, dan alkoholnya nanti bisa menjadi SAF. Jadi Indonesia potensial untuk menjadi leader ya untuk SAF ini ya, karena bahan baku kita sangat-sangat banyak. Kemudian saya sedikit highlight tentang electricity ya. Saat ini memang kita masih memiliki PR di power wheeling ya, tapi potensinya besar. Jadi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, sekitar 23 hingga 26 ribu megawatt ya. Saat ini hanya dipakai less than 10%, dan ini juga potensi yang luar biasa. Untuk teman-teman akademisi, teman-teman saintis, kita butuh banyak teknologi ya, mulai dari organic ranking cycle dan seterusnya, yang nanti tentunya akan menyerap lapangan pekerjaan juga. Kemudian solar ya, solar juga Indonesia punya potensi yang paling besar memang di NTT ya, tapi ini kami berusaha untuk menginstal solar PV juga di fasilitas-fasilitas Pertamina, mulai dari SPBU, kemudian beberapa kantor kita hingga ke refinery dan juga hulu kita ya. Jadi terutama yang paling besar ada di Rokan, sekitar 25 megawatt peak ya. Jadi ini juga PR banyak karena solar PV ini juga terus berkembang, tidak hanya generasi silikon tapi juga ada perovskite dan seterusnya. CCS CCUS ya, ini juga butuh SDM yang luar biasa. Kami bekerja sama dengan banyak kampus ya, CO2 utilization mulai dari Sumatera, CO2 to precipitated calcium carbonate,
kemudian ada juga dengan UNS misalnya, CO2 reforming dan seterusnya dan seterusnya. Ini topik yang cukup besar Bapak dan Ibu, terutama di U-nya ya, di utilization-nya. Kemudian ini tumbuh-tumbuhan, natural based solutions, ini juga sangat besar topiknya. Saya saat ini sedang mempelajari sustainable agriculture ya. Jadi sustainable agriculture itu sangat menarik Bapak dan Ibu ya. Mungkin untuk rekan-rekan yang bekerja di bidang pertanian ya. Kalau kita lihat memang sektor pertanian kita itu masih sangat mengandalkan pupuk dari luar ya. Sementara kita di sustainable agriculture itu perlu mengatur jumlah bakteri dan jumlah jamur yang ada di sebuah ladang gitu ya, agar memang nanti kebutuhan N, kebutuhan P, dan kebutuhan K-nya bisa dapat dipenuhi eh, secara lebih cerdas gitu ya. Ini PR kita juga semua Bapak dan Ibu, Sustainable Agriculture, ada banyak pekerjaan yang perlu kita sinergikan bersama ya, dari berbagai sektor ya, agar kita nanti tidak bergantung kepada saat ini kita masih impor Bapak dan Ibu, potasium, kemudian fosfornya juga begitu, dan N-nya ini sangat bergantung kepada natural gas, dan sebagaimana kita ketahui harga gas alam di Indonesia semakin tinggi ya, Bapak dan Ibu. Terakhir, low molecule ya, setelah tadi low carbon, ini molekul hidrogen ini juga punya potensi yang besar, tapi tentu PR-nya ada cukup banyak ya, mulai dari bagaimana menurunkan harga, bagaimana mentransportnya, dan bagaimana menciptakan ekosistem untuk penggunaannya di transportation ya. Kita bekerja di semua topik. Mudah-mudahan nanti kita bisa apa sinergikan ya. Kita lihat potensi anak bangsa yang ada di bidang-bidang ini, dan kita bisa sama-sama bersinergi untuk apa, menumbuhkan ya industri di Indonesia. Mungkin demikian Bapak dan Ibu. Saya tidak sendiri, saya didampingi oleh beberapa rekan saya, antara lain Pak Marno dan Pak Haryo yang akan membantu saya di sesi tanya jawab, karena kebetulan saya setelah ini harus berada di kendaraan. Mudah-mudahan kita bisa banyak bekerja sama Bapak dan Ibu, bersinergi untuk membangun bangsa Indonesia. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki atas paparannya ya. Kita akhirnya jadi tahu berapa luas ini ya yang dikerjakan oleh Pertamina ini, dan butuh kolaborasi yang positif ya dari semua pihak di Indonesia. Ya, mengingat Pak Oki harus ada agenda lain ya ini berarti ya Pak ya. Berarti nanti sesi tanya jawab kita serahkan ke kolega beliau begitu. Ya. Terima Kemudian, kasih banyak Bu Prof. terima kasih banyak atas waktunya ya Pak dan ilmunya ini. Terima kasih Bu Witri, Turun Pak Pak Gunadi, Uki. Pak Haki, Bapak Ibu. Mungkin di foto dulu Mbak Witri. Sudah ada Pak Alif. Oh iya, Mas Alif boleh ambil foto dulu sebelum Pak Uki meninggalkan Zoom. Mas Alif atau Mbak Eka ya? Iya, Pak. Baik. Silakan Mbak Eka. Mungkin bisa dibuka kameranya untuk para peserta yang hadir pada seri sore ini. Oke, baik. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. Oke, sebentar. Baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Pak. oke, terima kasih Pak Turun Oki. Pak Uki. Terima kasih Pak Sampai jumpa Gunadi, Bu kembali. Witri, Bapak dan Ibu, Pak Haki. Izin Ya, nanti maksud Pak Alfi. Haryo dan Pak Marno ya yang melanjutkan diskusi. Saya monitor dari kendaraan ya, izin. Nggih, nggih. Turun Oki. Nggih. Untuk selanjutnya yaitu pembicara kedua atau narasumber kedua, beliau mewakili Prof. Enia ya dari Kementerian MBTK ya Pak ya. Beliau adalah Bapak Al-Hakur Rahman Isa,
He is a dedicated environmental engineer and renewable energy expert with a strong academic foundation and extensive professional experience in the energy sector ya. Dia mendapatkan PhD dari ITB di dalam bidang environmental engineering, and fokus risetnya adalah dalam bidang sustainability of microhydro system in remote location. Kemudian beliau sangat berkontribusi sangat signifikan dalam bidang scientific publication yang beberapa presentasi di conference sebenarnya. Expertise beliau meliputi hydrogeology and environmental geoscience. Kemudian beliau mendapatkan master dari Göttingen ya, dari Germany. Kemudian beliau juga di kementerian, beliau menempati posisi penting dalam bidang apa ya? Ministry Energy of Mineral Resources ya, merupakan dalam bidang program planning, policy formulation, dan project evaluation untuk renewable energy development di Indonesia. Ya, dan beliau adalah leadership juga di bidang his leadership in micro hydro power plant project ya. Oleh karena itu nanti kita akan mendengarkan peran beliau dan mengambil ilmunya ya dari beliau. Silakan Pak Al-Hakur Rahman ya, atau Mas Haki. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Witri yang kami hormati, Pak Gunadi, Bu Witri, Pak Oki ya tadi dari Pertamina dan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya atas undangan dari Almi ya terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Ya semoga kita bisa berdiskusi bersilaturahmi ya. Kebetulan Ibu Dirjen ya hari ini ada beberapa jadwal yang beliau harus hadiri sehingga beliau menugaskan kami untuk menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan pengembangan aneka energi baru terbarukan. Izin kami share screen. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, tapi belum slideshow ya Mas. Oh ya. Sebentar. Sudah. Oke. Oke, baik. Izin saya matikan kamera biar nggak putus-putus. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan ya beberapa slide ya terkait dengan pengembangan aneka energi baru dan energi terbarukan. Jadi Bapak Ibu mungkin ini sebagai gambaran umum ya pendahuluan ya bahwa eh, struktur organisasi di Direktorat Jenderal EBTKE ya ini Bu Venia sebagai Dirjen ya baru beberapa bulan ya beliau dilantik jadi Dirjen EBTKE ya kemudian ada Sekretaris Direktorat Jenderal dan ada beberapa direktur ya ada 6 ya 5 direktur 1 kepala BBSP. Nah saya ada di Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan yang direkturnya adalah Ibu Feby Misna ya. Jadi eh, luas ya Bapak Ibu ya ada panas bumi, kemudian bioenergi gitu ya, konservasi energi, kemudian ada infrastruktur gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau pertanyaan Bapak Ibu menyangkut beberapa sektor ya yang terkait dengan panas bumi dan bioenergi ya mungkin nanti akan kalau bisa kami jawab akan kami jawab tapi kalau eh, minim informasinya nanti akan kami coba jawab melalui email gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kami akan masuk ke pendahuluan ya terkait dengan pengelolaan energi dan potensi EBT secara nasional ya tadi Pak Oki sudah menyampaikan juga ya bahwa Indonesia ini memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar gitu ya. Nah, dalam
melakukan pengelolaan energi, Bapak Ibu, pada prinsipnya kita perlu mencapai yang namanya kondisi berdaulat energi, gitu ya. Nah, kedaulatan energi ini adalah kemampuan suatu negara ya dalam mengelola sumber daya tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di grafik sebelah kiri ya, bahwa kondisi konsumsi energi kita dalam negeri ini masih didominasi oleh di fosil ya. Ini bisa kita lihat grafik warna putih ya, ini adalah grafik konsumsi energi ya. Kemudian untuk warna kuning ini adalah grafik produksi energi, di mana eh, produksi minyak bumi kita ini semakin turun ya. Puncak-puncaknya itu ada di tahun 1990-an gitu ya, dan semakin turun karena umur dari sumur-sumur kita yang semakin tua dan juga belum ditemukan cadangan yang signifikan gitu ya. Nah, ini menyebabkan ya terjadinya defisit ya, ketergantungan terhadap impor. Nah, kondisi ini ya, ini dapat mengakibatkan defisit neraca perdagangan dan juga berpotensi terjadinya krisis energi, gitu ya. Nah, dalam melakukan pengolahan energi, Bapak Ibu, ini ada yang dinamakan konsep trilema energi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya bahwa konsep eh, trilema energi ini adalah konsep yang energi ya. Jadi kami bersaing itu seringkali sulit ya untuk mencapai tiga tujuan itu secara bersama-sama. Nah, trilema energi ini ada ketahanan energi ya, kemudian ekuitas energi dan juga keberlanjutan energi. Untuk ketahanan energi, Bapak upaya untuk penyediaan energi ya dengan memperhatikan rantai pasok sumber energi baik dalam dan luar negeri serta permintaan yang terus meningkat. Energi ini adalah terkait penyediaan akses dan keterjangkauan energi untuk semua orang, dan keberlanjutan energi dengan pembangunan infrastruktur ya berbasis energi terbarukan dan sumber energi rendah karbon lainnya, serta peningkatan efisiensi baik dari sisi supply maupun demand. Hal tersebut ya sangat sulit untuk dicapai secara bersamaan. Misalnya Bapak Ibu, penggunaan sumber energi konvensional ya seperti batu bara atau minyak bumi mungkin dapat meningkatkan keamanan energi ya dan ketersediaan energi. Tapi secara lingkungan ya ini dapat merugikan berlanjutan lingkungan. Sebaliknya, ketika kita fokus pada energi terbarukan dan keberlanjutan lingkungan ya, mungkin ini menghadirkan tantangan dalam hal keamanan pasokan dan biaya, karena kita tahu bahwa harga energi baru terbarukan saat ini masih belum kompetitif ya jika dibandingkan dengan energi fosil. Jadi Bapak Ibu, bahwa untuk mencapai suatu mencari solusi ya dalam trilema energi ini membutuhkan suatu pendekatan holistik ya, yang harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat ya, ekonomi dan lingkungan, inovasi teknologi dan juga efisiensi energi ya, serta perubahan kebijakan yang dapat menjadi solusi untuk mencapai keseimbangan ya antara ketiga tujuan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam konsep trilema energi ini sebenarnya sudah diperlukan ya sains ya sesuai dengan topiknya ya, bagaimana sains dapat mendukung ya pengembangan energi baru dan energi terbarukan ya, ini bisa dimulai dari trilema konsep trilema energi ini gitu ya, di mana sains ya mendorong inovasi dalam teknologi EBT ya, seperti untuk pembuatan panel surya, turbin angin ya, kemudian hidro bioenergi ya, kemudian juga penelitian juga perlu terus dia dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ya, kemudian mengurangi biaya dan menemukan solusi teknologi yang lebih baik ya. Kemudian juga dari sisi kebijakan, penelitian ilmiah juga bisa memberikan basis data dan informasi yang akurat ya untuk pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan.
Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah potensi energi baru terbarukan di Indonesia ya yang cukup besar, tersebar dan beragam. Ya, di mana potensi energi baru terbarukan di Indonesia ini mencapai 3,7 terawatt ya. Dan saat ini pemanfaatannya baru mencapai 0,3%. Nah, ini juga tadi ya sudah di mention juga oleh Pak Oki ya, perlu suatu apa ya, tangan-tangan dari Bapak Ibu ya yang memang berkecimpung di dunia penelitian gitu ya untuk dapat bisa mengeksplor secara penuh ya potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, saat ini realisasi bauran kita ya untuk tahun 2023 ini baru mencapai 13,2% ya, di mana targetnya itu 23% pada tahun 2025. Sebab itu ya pemerintah terus berupaya agar target sebesar 23% di 2025 dapat tercapai. Nah, Bapak Ibu di dalam slide ini ya kita sampaikan bahwa Indonesia dan global ya pada prinsipnya ini sedang berupaya untuk melakukan upaya transisi energi ya, di mana transisi energi itu adalah upaya untuk merubah penggunaan energi yang tinggi karbon menjadi energi yang rendah karbon gitu ya. Jika kita melihat data di tahun 2022 ya secara global pemanfaatan EBT ini sudah mencapai 23% ya di Indonesia ini 2022 12,3% ya tapi untuk 2023 ini sudah naik ya menjadi 13,2%. Nah, kemudian kita lihat di gambar kiri bawah ya bahwa ini adalah gambaran dari emisi sektor energi kita pada tahun 2022 di mana sektor pembangkit ya ini menyumbangkan emisi terbesar ya sebesar 243 juta ton CO2 tahun ya diikuti oleh sektor eh, transportasi ya, kemudian rumah tangga ya, dan juga industri ya. Jadi pembangkit listrik menempati yang terbesar ya, diikuti dengan transportasi, industri dan rumah tangga. Nah, kemudian saat ini juga Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa kita menghadapi ya isu pemanasan suhu global ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan, ya ini dampaknya akan sangat serius ya eh, kepada Indonesia ya ketika terjadi pemanasan suhu global. Nah ini kita bisa lihat ya ketika eh, suhu global memanas sebesar 1,9 derajat Celcius ya ini akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut ya sebesar 40 cm ya 2 derajat Celcius sebesar 50 cm dan juga terjadi ancaman ya terhadap eh, pangan ya produksi gandum, produksi jagung ya, juga ketersediaan air bersih ya. Sehingga ini dapat mengancam stabilitas fisik, ekologi, sistem dan subsistem sosial, juga ancaman kesejahteraan manusia. Nah, Bapak Ibu secara apa lembaga Intergovernmental Panel on Climate Change ya IPCC ini sudah memperingatkan bahwa antara 3,3 sampai 3,6 miliar ya orang sudah hidup di lingkungan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim ya sehingga perlu suatu upaya serius ya untuk kita dapat eh, melakukan transisi energi. Nah, Bapak Ibu pemerintah ya terus berupaya untuk mencapai suatu kondisi untuk mencapai SDGs ya. Ini adalah progres ya pemerintah dalam mencapai SDGs di mana terkait dengan energi ini ada SDGs nomor 7 ya dan SDGs nomor 13 ya di mana untuk mencapai SDGs nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau pemerintah berupaya untuk menjamin akses energi yang terjangkau ya kemudian meningkatkan bauran EBT serta meningkatkan efisiensi energi. Nah, jika kita lihat capaian ya untuk pencapaian SDGs ini kita lihat bisa kita cek ke dalam akses ke energi listrik ya di mana pada tahun 2022 ini rasio elektrifikasi kita sudah mencapai 99,6% dan rasio desa berisik ini mencapai 99,8%. Ya, kemudian kalau kita lihat dari sisi meningkatkan bauran EBT ya bahwa tahun 2022 ini capaian pengembangan EBT sudah mencapai 12,6 gigawatt ya. Kemudian juga untuk
terkait dengan SDGs nomor 13 ya, perubahan iklim dan mitigasi bencana. Ini upayanya adalah memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam, dan juga mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan. Nah, Bapak Ibu, kita Indonesia punya komitmen secara global ya, untuk menurunkan gas emisi rumah kaca. Ini tertuang dalam dokumen Enhanced Emisi ya, bahwa di sektor energi kita akan menurunkan eh, emisi dari sektor energi sebesar 358 juta ton CO2 sendiri dan 446 juta ton CO2 dengan bantuan internasional ya. Nah, kemudian untuk progres ya capaian penurunan emisi kita di tahun 2023 ini berhasil menurunkan 127 juta ton CO2 ya, di mana target di tahun 2023 16. Jadi capaiannya sudah di atas target gitu ya. Nah, ini aksi mitigasi sektor energi ya di tahun 2023 ini disumbang antara lain ya melalui implementasi EBT sebesar 51,3 juta ya. Kemudian aplikasi efisiensi energi 31,76, kemudian juga penerapan bahan bakar rendah karbon, dan juga penggunaan teknologi pembangkit bersih ya, serta kegiatan lain ya sebesar 15,63 juta ton. Nah, Bapak Ibu, selain kita punya target jangka pendek ya, jangka pendek menengah ya sampai dengan 2030, kita juga berkomitmen jangka panjang ya, memiliki ambisi untuk mencapai suatu kondisi net zero emission ya pada tahun 2060 atau lebih cepat ya, di mana dalam skema net zero emission ini akan diturunkan ya sebesar 93% gas emisi CO2 diturunkan di tahun 2060 ya. Nah, apa saja yang menjadi strategi untuk mencapai net zero emission ya? Ada 6 ya. Yang pertama adalah elektrifikasi ya, ini dengan melakukan mobil listrik ya, electric vehicle, kemudian kompor induksi ya, dan juga elektrifikasi pertanian gitu. Kemudian juga yang kedua ini pengembangan energi baru terbarukan ya, ini baik melalui off grid, on grid ya, dan juga pengembangan BBN ya, bahwa kita tahu ada eh, apa namanya mandatory ya sen ya, itu apa namanya bahan bakar bio ya, yang saat ini sudah diimplementasikan. Kemudian juga ada moratorium PLTU dan pensiun dini PLTU yang sudah ada gitu ya. Kemudian menggunakan teknologi CCS CCUS ya, juga memanfaatkan sumber energi baru seperti hidrogen dan amonia, dan juga penerapan efisiensi energi. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebelah kanan ya kita bisa lihat bahwa roadmap ya menuju net zero emission ya tahun 2060 atau lebih cepat ya, di mana kalau kita lihat salah satu dari target pemanfaatan contoh ya hidrogen ini akan masuk sebagai pemanfaatan sudah komersial ya, ditargetkan di tahun 2030 ya untuk transportasi, dan sudah masuk secara komersial ya untuk pemanfaatan di sektor industri ya. Ini ada gambaran ya bahwa dari supply dan demand ya, ini sudah kita petakan ya bagaimana kita memanfaatkan energi kita secara tahun demi tahun ya, mulai dari 2021, 2025 ya sampai dengan 2051 hingga 2060. Bapak Ibu, ini adalah gambaran ya dari pengembangan energi terbarukan melalui RUPTL ya, RUPTL PLN 2021-2030 ya, bahwa di mana untuk RUPTL 2021-2030 ini bisa dibilang sebagai green RUPTL gitu ya. Kenapa? Karena penambahan kapasitas energi baru terbarukan ini sudah lebih besar ya daripada pembangkit fosil ya. Jadi sebesar 51,6% pembangkit listrik kita nanti di tahun 2030 ini akan lebih besar menggunakan energi baru terbarukan gitu ya. Namun demikian juga
eh, dalam pengembangan energi baru terbarukan ini tetap memperhatikan neraca daya dan kehandalan sistem ya kelistrikan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini total dari pembangkit EBT ya yang akan dibangun ini secara total sebesar 20,9 gigawatt ya di tahun 2030. Ini tersebar mulai dari panas bumi, PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB ya, bioenergi ya, kemudian untuk sebagai base dan untuk sebagai peaker gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebarannya ya mulai dari Sumatera, kemudian Kalimantan, ya di sini sebaran dari pemanfaatan PLT energi baru terbarukan yang akan dibangun oleh PLN ya sampai dengan tahun 2030. Kemudian Bapak Ibu ini adalah target pemerintah ya dalam mengembangkan energi baru terbarukan ya di mana untuk eh, eh, pengembangan yang akan ditargetkan menjadi secara masif ya. Di sini ada PLTS atap ya. Kita sudah mengeluarkan peraturan menteri baru nomor 2 2024 ya. Di mana eh, target untuk pengembangan PLTS atap ini pada tahun 2025 ini mencapai 3,61 gigawatt ya dengan pembagian ya untuk gedung pemerintahan 37 mega ya, kemudian pelanggan PLN, bisnis ya, kemudian juga industri dan rumah tangga ya. Dan ini progresnya per Desember 2023 ya bahwa sudah terinstal ya 141 megawatt ya yang terdiri dari 8.400 pelanggan. Ya, nah ini memang eh, angkanya masih jauh ya dari target, tapi kita harapkan ya dengan implementasi dari Permen PLTS atap yang baru ini ya tahun 2002 nomor 2 2024 ini pengembangan PLTS atap akan bisa menjadi lebih masif. Kemudian Bapak Ibu juga yang akan dikembangkan adalah PLTS skala besar ya. Ini sesuai dengan LPTL ya. Target 2030 adalah 4,68 gigawatt ya. Dengan sistem Jamali ya sebesar 2 giga. Kemudian sistem Sumatera, Kalimantan gitu ya. Dan juga Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara ini 1,1 gigawatt ya. Kemudian eh, progresnya kapasitas terpasang per Desember 2023 adalah 201,6 megawatt ya. Kemudian juga Bapak Ibu ini eh, pemerintah juga sedang berupaya untuk memaksimalkan ya pemanfaatan PLTS terapung ya karena kita tahu ya bahwa untuk mencari tanah ya di Pulau Jawa ini sudah sulit gitu ya dan harganya mahal. Oleh sebab itu badan-badan bendungan ya ini akan dimaksimalkan untuk dibangun PLTS terapung ya. Saat ini peraturan Menteri PUPR ya sudah membolehkan sebesar 30% dari permukaan dari sebuah bendungan dimanfaatkan sebagai PLTS terapung ya. Nah, jika kita menghitung potensi yang ada, ya ini sebesar 89,37 gigawatt ya, yang berasal dari 293 lokasi. Nah, ini berasal dari potensi bendungan ya yang dimiliki oleh PUPR ya. Ini 257 lokasi ya dengan total 14 giga gitu ya. Kemudian potensi di danau ya ada 36 lokasi yang tersebar ya mulai dari Jawa Bali, Sumatera dan lain-lain ya. Kemudian juga untuk implementasinya kapasitas terpasang hingga 2023 itu adalah 193 megawatt peak ya di mana terdiri dari PLTS terapung PT Adaro ya sebesar 0,47 dan juga PLTS terapung Cirata ini sebesar 192 megawatt peak. Kemudian juga Bapak Ibu selain PLTS tadi ya, ini juga pengembangan energi air ya. Tadi mungkin sekilas sudah dijelaskan ya di depan berdasarkan RUPTL gitu ya. Kemudian juga ini kita juga mengembangkan
pump storage ya Bapak Ibu. Ini pump storage sudah sedang dalam konstruksi ya, pump storage Upper Cisokan dengan kapasitas 1 gigaan gitu ya. Kemudian berikutnya Matenggeng ya, Grindulu, Sumatera dan Jawa Bali. Ini ada kuota tersebar ya untuk pembangkit pump storage sebesar 760 megawatt gitu ya. Kemudian juga PLTA yang akan nanti dihubungkan atau diinterkoneksikan dengan kawasan industri ya. Ini ada PLTA Kayan ya sebesar 9.000 megawatt untuk industri manufaktur. Kemudian PLTA Mentarang ya 1,3 giga untuk kawasan industri Tanah Kuning, ya PLTA Sembakung dan lain-lain ya. Jadi beberapa strategi ya untuk pengembangan energi air baik untuk pump storage ya, kemudian pembangkit listrik tenaga air skala besar ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, mini hidro dan juga di interkoneksikan ya dengan kawasan industri. Kemudian juga pengembangan energi angin ya Bapak Ibu, di Indonesia ini sudah ada 11 ya pembangkit tenaga angin, namun beberapa di antaranya tidak beroperasi ya karena saat ini sedang mengalami kerusakan. Nah, kemudian dari target dari pengembangan energi angin berdasarkan RUPTL ya, ini hingga 2030 ini kan diinstal sebesar 597 megawatt ini ya, berdasarkan RUPTL PLN tahun 2030 gitu ya. Ini kemudian ini sebarannya ya dari Sumatera 110 megawatt, Kalimantan 70 megawatt ya. Ya ini potensi ini masih besar dan memang saat ini tantangan dari pengembangan energi angin ini ya untuk biaya konstruksinya ya masih cukup lumayan mahal ya. Dan kemudian ya baling-balingnya juga memang akses gitu ya, aksesibilitas juga menjadi salah satu tantangan untuk pengembangan energi angin di Indonesia. Nah ini ya gambaran dari pengembangan bioenergi ya Bapak Ibu bahwa sekarang sudah diimplementasikan B35 ya sejak 1 Februari tahun 2023. Kemudian juga co-firing ya, ini adalah implementasinya co-firing di pembangkit listrik PLTU ya batubara. Ini sudah diimplementasikan di 42 lokasi ya dengan target ya di tahun 2023 ini 2,2 juta ton biomas ya dengan target energi hijaunya sebesar 2.740 gigawatt hour ya. Untuk realisasinya implementasinya di 43 lokasi ya, ini telah mendekarbonisasi menurunkan emisi sebesar 1,05 juta ton CO2 ya dan 991.000 ton biomas ya. Dan green energy yang ditargetkan yang sudah direalisasikan sebesar 1,04 terawatt hour. Nah, untuk realisasi biodiesel ya, ini sudah B35 ya, ini penyerapan tenaga kerjanya lebih dari 11.000 orang ya untuk off farm dan juga 1,5 juta orang untuk on farm gitu ya. Penghematan devisa ya di tahun 2023 itu mencapai 120,54 triliun ya, dan capaian biodiesel pada tahun 2023 itu yang 35% ini adalah 12,2 juta kiloliter. Nah, Bapak Ibu ya, ini juga panas bumi ya, terkait dengan pengembangan panas bumi bahwa Indonesia merupakan negara produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia ya setelah Amerika Serikat. Ya, kemudian juga panas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk argo industri ya, untuk pengiriman produk, pariwisata, pemandian air panas dan juga pengolahan gula aren ya. Beberapa apa namanya keunggulan ya dari panas bumi ini bersifat baseload gitu ya, dan juga namun demikian pengembangan PLTP ini memiliki tingkat risiko tinggi ya, potensinya umumnya berada di wilayah dengan demand listrik yang rendah dan juga berada di kawasan konservasi. Nah ini adalah tantangan ya, kita terus tapi berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan ya LHK untuk terkait dengan hal ini ya, karena memang beberapa masuk dalam kawasan konservasi yang tidak boleh dilakukan pembangunan. Kemudian juga ini adalah program government drilling ya, bahwa
Kementerian SDM ya, CQDJBTKE dan Badan Geologi ini melakukan pengobaran eksplorasi panas bumi pada 20 WKP ya sampai dengan 2024 dengan pengembangan sebesar 683 megawatt gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari pemanfaatan langsung dari panas bumi. Itu bisa untuk sektor agrikultur ya, kemudian pengolahan teh, pengeringan biji kopi ya, dan juga industri gula aren. Ya, efisiensi konversi energi panas bumi ini cukup tinggi ya, sebesar 80,90% ya, menjadi potensi yang sangat baik untuk dimanfaatkan secara langsung dari panas bumi ini. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari implementasi dari PLTS atap di sektor industri ya. Ini sudah terpasang di industri PT Danone ya sebesar 2,9 megawatt peak ya. Kemudian Coca-Cola Cikarang 2,65 megawatt peak. Kemudian juga Danone yang di Mekarsari 770 kWp, di atapnya PT Astra Honda Motor Cikarang 240 kWp ya. Kemudian PLTS atap di sekarang juga PT Fonterra 320 kWp dan juga 770 kWp ya di Cikarang juga. Nah, Bapak Ibu ya, ini adalah perhitungan potensi ya secara eh, kasar ya, bahwa eh, jika kita melihat potensi rooftop di Indonesia ini bisa dipasang sebesar 32,5 gigawatt ya. Ini berasal dari bangunan sosial 4,6 gigawatt ya, kemudian eh, bangunan pemerintah 0,3 gigawatt ya, bangunan tangga, bisnis ya, dan industri. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang digunakan ya, misalnya untuk bangunan sosial ini dimanfaatkan 70% ya dari total golongan pelanggan ya, kecuali pelanggan yang lebih dari 200 kVA ini hanya 20% gitu ya. Dan daya terpasang untuk 1.300 dan 2.200 VA 100% ya, 3.500 sampai dengan 200 kVA 70%, dan di atas 200 kVA ini 30%. Nah, ini ada beberapa asumsi ya yang digunakan sehingga didapatkan hasil total potensi untuk pemasangan rooftop di Indonesia bisa mencapai 32,5 gigawatt. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah capaian dari pemanfaatan PLTS atap April 2024 ya, bahwa eh, paling banyak ya konsumen ini ada di Provinsi Banten ya, mencapai 3.314 pelanggan dengan total kapasitas hampir 20 megawatt peak ya. Kemudian kalau dilihat dari Jawa Barat ya, ini mencapai 1.430 customer ya, 50 megawatt peak ya. Jadi totalnya untuk pemanfaatan rooftop ini udah mencapai 9.100 pelanggan ya di April 2024 dengan total pemanfaatan 177,7 megawatt peak. Ya, kalau kita lihat sebarannya ya Bapak Ibu, di sini ada untuk customer ya, ini ada rumah tangga ya, bisnis ya, pemerintah, sosial, industri, dan layanan khusus ya. Ini sebarannya 9.100, untuk rumah tangga 6.100 ya. Kalau secara kapasitas ya, ini industri ya paling besar, ini mencapai 107 megawatt peak ya, diikuti dengan eh, bisnis, kemudian rumah tangga, sosial, dan layanan khusus. Kemudian Bapak Ibu, tadi kita membahas beberapa contoh dari energi terbarukan ya. Ini kita masuk ke energi baru ya, bahwa saat ini pemerintah juga sedang berupaya untuk membangun ekosistem hidrogen di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat dari secara global ya, bahwa konsumsi hidrogen terbesar ya adalah Cina ya, dengan pemanfaatan 23,9 juta ton per tahun ya, diikuti Amerika Serikat ya 11,3, dan Indonesia saat ini 1,5 juta ton per tahun gitu ya. Nah, dari 1,5 juta ton per tahun itu digunakan pada sektor industri ya, kemudian utamanya sebagai bahan baku pupuk. Ya, di sini untuk pemanfaatan urea, amonia, dan kilang minyak
gitu ya. Ini 82% itu urea, kemudian amonia 4%, kilang minyak 2%, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara apa namanya, secara bakunya ya, bahwa hidrogen itu di dunia dibagi-bagi ya, berdasarkan warna. Ada black hidrogen, gray hidrogen gitu ya. Kemudian blue hidrogen, green hidrogen, pink hidrogen gitu ya. Kalau pink ini berdasarkan berasal dari energi nuklir ya. Kalau green hidrogen ini berasal dari elektrolisis gitu ya, yang pembangkitnya berasal dari energi terbarukan ya. Nah, kalau blue hidrogen ini adalah dihasilkan dari proses SMR ya, steam methane reforming, dengan dilengkapi dengan teknologi CCS gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk di Indonesia sendiri ya, ke depannya ini kita tidak menganut istilah warna ya, tapi kita akan lebih menganut ke istilah low carbon hidrogen atau hidrogen rendah karbon gitu ya. Dan juga secara bertahap menuju ke ya hidrogen hijau nantinya gitu ya, bahwa karena apa ya? Karena memang saat ini harga dari pembangkit energi terbarukan masih mahal gitu ya. Jadi kita masih memberikan peluang ya untuk pemanfaatan hidrogen secara rendah karbon ya. Nantinya akan dibuat satu standar nasional ya untuk diterapkan batas karbon yang eh, boleh diproduksi ya, untuk sebagai mendapatkan sertifikat hidrogen rendah karbon tersebut gitu ya. Nah, ini batas intensitasnya ini akan ditetapkan oleh komite teknis ya hidrogen yang ada di JNPTKE. Nah, saat ini komite teknis ini sudah mulai bekerja tahun ini ya, baru dibentuk tahun 2023 kemarin, dan tahun ini sudah mulai bekerja dan akan menghasilkan 3 standar teknis terkait dengan hidrogen. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini adalah gambaran dari pemanfaatan hidrogen di Indonesia ke depannya gitu ya, bahwa untuk memanfaatkan hidrogen ini tentu ya perlu persiapan ya. Ada 3 latar belakang ya yang perlu dipenuhi dulu nih ya, agar pengembangan ekosistem hidrogen dapat bisa menjadi lebih diakselerasi gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan keberlanjutan sebagai energi bersih gitu ya, kemudian kesiapan dan ketersediaan teknologi, dan juga keekonomian ya sebagai energi alternatif yang kompetitif ya. Nah, di sini juga eh, sains ya juga berperan ya dalam dalam menyiapkan ya apa ekosistem hidrogen ini supaya bisa lebih cepat berkembang di Indonesia ya. Misalnya terkait dengan keberlanjutan ya, studi-studi ilmiah gitu ya bisa membantu menilai dampak lingkungan ya dari berbagai teknologi ya, dan memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan ini tidak merusak ekosistem ya. Kemudian juga terkait dalam hal teknologi dan keekonomian ya. Jadi studi ilmiah juga mendukung untuk kemapanan suatu teknologi dan juga meningkatkan efisiensi sehingga terbentuk keekonomian yang dapat mendorong tumbuhnya ekosistem hidrogen di Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, rencananya ya sebagaimana kita tuangkan dalam strategi hidrogen nasional ya, bahwa ke depannya hidrogen ini akan dimanfaatkan ke dalam 4 sektor ya, untuk industri ya, kemudian transportasi, kemudian pembangkit listrik, dan juga sebagai komoditas gitu ya. Jadi kalau untuk industri ini akan eh, menjadi hidrogen hijau ya, atau low carbon hidrogen yang secara bertahap ya menggantikan hidrogen yang tinggi karbon existing gitu ya. Kemudian juga sebagai strategi untuk menurunkan emisi pada industri yang membutuhkan suhu tinggi seperti semen dan baja gitu ya. Nah, untuk di sektor transportasi ya, sebagaimana tadi roadmap net zero emission, bahwa ditargetkan pada tahun 2030 ini hidrogen sudah mulai komersial ya untuk sektor transportasi, khususnya untuk kendaraan jarak jauh ya. Nah, seperti bus ya, truk gitu ya, dan pelayaran. Dan juga nantinya hidrogen ini akan menjadi kendaraan diversifikasi dari kendaraan elektrik seperti baterai yang sudah lumayan banyak ya sekarang di Indonesia. Untuk di ketenaga listrikan ya, ini akan digunakan untuk co-firing ya. Ini opsi ini sudah bisa dipertimbangkan di 2030 sampai 2050 ya. Ketika
ya mulai EBT mulai tinggi ya, kemudian terjadi curtailment ya untuk dimanfaatkan dan disimpan, dan juga harga EBT murah dan juga harga karbon yang sudah cukup tinggi gitu ya. Hingga sebagai komoditas ya diperdagangkan secara internasional, khususnya untuk negara-negara yang memang membutuhkan hidrogen rendah karbon ya. Dan juga kita juga berpotensi ya untuk bisa mendukung dekarbonisasi pelayaran ya dengan membangun infrastruktur hub hidrogen ya, karena kita sebagai negara maritim ya, sehingga dilalui oleh jalur perdagangan pelayaran internasional ya, ini sangat berpotensi bagi Indonesia untuk mengembangkan hub hidrogen karena kita memiliki jalur yang baik ya sebagai negara maritim. Nah, Bapak Ibu ya, ini adalah progres ya yang disusun oleh Kementerian SDM terkait dengan pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia. Jadi yang pertama, kita sudah memiliki strategi hidrogen nasional ya. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki, belum melihat ya atau membaca, bisa mendownload ya dokumen strategi hidrogen nasional ini, sudah kita luncurkan per 15 Desember 2023 ya, dapat diunduh ya di website kami ya. Kemudian juga kita juga sudah membentuk Komite Teknis Hidrogen ya, Komtek 2711. Di sini fokus ya untuk menerbitkan standar nasional terkait hidrogen gitu ya. Kemudian juga kita juga sudah melakukan studi kajian ya terkait dengan rantai pasok hidrogen hijau ya, hidrogen low carbon ya, hulu hilir untuk persiapan pilot project di Jakarta. Jadi Bapak Ibu saat ini ya sudah ada hidrogen refilling station ya milik PLN, dan juga Pertamina sedang juga dalam proses untuk pembangunan. Nah, jadi dapat kami sampaikan ya, ya mungkin bisa tahun depan ya atau nggak lama lagi ya kita bisa melihat bus hidrogen ya, karena sekarang PLN dan Transjakarta ini sedang melakukan kerjasama ya untuk bisa membuat pilot project ya terkait dengan bus hidrogen di Jakarta. Kemudian juga kita sekarang sedang melakukan finalisasi ya terkait dengan peta jalan hidrogen dan amonia nasional. Nah, ini roadmap ini adalah rincian ya dari strategi hidrogen nasional ya. Kita buat target secara 5 tahunan, interval 5 tahun bertahap dari 2025 sampai 2060. Kemudian ini tadi ya standar nasional yang sedang disusun pada tahun 2024, ini terkait dengan spesifikasi bahan bakar, kemudian terkait dengan safety ya hidrogen secara umum, dan juga terkait dengan persyaratan umum untuk hidrogen refilling station ya. Dan di samping itu juga kita sedang menyusun dua naskah akademis ya. Yang satu adalah untuk apa namanya kita mengusulkan ya KB hidrogen ini menjadi satu kabel yang baru gitu ya, dan juga kita juga menyusun naskah akademis ya untuk mendukung pemerintah menyusun regulasi khusus terkait dengan hidrogen. Nah, ini Bapak Ibu ya gambaran umum saja terkait dengan strategi hidrogen nasional kita ya, bahwa secara tujuannya adalah terwujudnya ekonomi hidrogen yang berkontribusi pada transisi energi ya, kemudian berperan penting dalam dekarbonisasi ya. Ini ada 3 strateginya. Yang pertama untuk mendukung energi baru terbarukan, kemudian untuk mendukung target dekarbonisasi nasional ya, dan juga untuk sebagai tadi komoditas ya untuk ekspor ya hidrogen dan turunannya ke pasar global. Ada beberapa outcome yang eh, ingin dicapai ya, di antaranya target net zero emission tercapai, ya, kemudian penetrasi EBT yang tinggi gitu ya, ekspor hidrogen dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa gambaran roadmap ya. Ini mulai 2030 ya, 2030, 40 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang informasi di sini sudah kita update ya, nanti sedang difinalisasi ya terkait dengan roadmap. Nah, kalau ini kan gambaran roadmap yang ada di dalam dokumen strategi hidrogen nasional gitu ya, dan sudah diupdate. Ini sedang difinalisasi ya dalam dokumen roadmap kita. Nah, Bapak Ibu ya, ini ada beberapa informasi ya bahwa kita sudah punya ya beberapa produksi green hidrogen di Indonesia ya. Yang pertama ini dari PLN Nusantara Power ya, ini sudah punya apa namanya pembangunan hidrogen plant Muara Karang ya. Ini sumbernya dari PLTS atlet ya, dan juga Renewable Energy Certificate gitu ya.
Dan yang kedua juga PLN membangun 21 green hydrogen plants ya, yang terdiri 12 unit PLN Indonesia Power ya, 8 unit PLN Nusantara Power dan 1 unit WIKA TJB ya. Nah, ini total produksinya ini bisa mencapai 199 ton per tahun. Juga PLN membangun green hydrogen plants ya dari panas bumi ya, ini di Kamojang ya nomor 3. Ya, ini ada tambahan dari produksi green hydrogen ini sekitar 4,3 ton per tahun. Ini berasal dari kondensat ya dan dari cooling tower yang sudah di treatment. Dan juga yang keempat ya, sekarang Bapak Ibu sudah bisa lihat ya, nah bisa mampir ya ke hidrogen refilling station ya. Ini SPBU bahan bakar hidrogen. Ini sudah dibangun oleh PLN di Senayan ya. Ini tujuannya untuk memanfaatkan ekses hidrogen yang tadi di nomor 1 sampai nomor 3 ini yang 128,3 juta ton. 128,3 ton per tahun ya untuk memfasilitasi ini kalau dihitung ya bisa memfasilitasi 438 mobil hidrogen berbasis fuel cell electric vehicle setiap tahunnya ya. Kalau dihitung manfaatnya ini bisa mengurangkan sebesar 1,59 juta liter per tahun ya dan dapat mengurangi emisi sebesar 4,15 juta kilogram per tahun. Dan Pertamina ya Bapak Ibu juga saat ini sedang punya rencana membangun ya satu SPBH ya, pengisian bahan bakar hidrogen ya di Pertamina dan Mogot ya. Ini yang secara komersial rencananya akan mulai beroperasi di 2025. Ini rencananya memproduksi 458 kg hidrogen per hari ya. Ini tapi masih menggunakan grey hidrogen ya dengan dari gas bumi dengan teknologi steam methane reforming ya. Nah, ini Bapak Ibu ya terkait dengan regulasi pemerintah terkait dengan mempercepat pengembangan EBT ya. Ini ada Perpres 112/2022 yang mengatur terkait dengan harga ya, kemudian mengatur terkait dengan kontrak gitu ya. Dan juga Perpres nomor 11 2023 ini tentang urusan pemerintah konkuren ya, yang ditambahkan di bidang SDM pada subbidang EBTKI. Kemudian juga ada insentif fiskal ya dan kemudian perizinan ya seperti tax loans gitu ya, pembebasan biaya masuk dan tax holiday gitu ya. Ini adalah beberapa contoh apa kebijakan ya yang memang dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Kemudian ini adalah juga ya beberapa regulasi saat ini Bapak Ibu kita sedang memfinalkan ya bersama dengan DPR ya rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan ya RUEBET ya. Mudah-mudahan seperti yang kita dapat update terakhir, mudah-mudahan sebelum masa DPR ini selesai ya, ini undang-undang ini bisa disahkan oleh DPR ya. Ini adalah regulasi yang komprehensif ya untuk menciptakan iklim pembangunan EBT yang berkelanjutan dan berkeadilan gitu ya. Kemudian juga kita punya tadi ya Permen SDM nomor 2/2024 tentang PLTS atap gitu ya, dan justru kita sekarang sedang menyusun rancangan permen terkait dengan pokok-pokok perjanjian ya khusus untuk pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, juga salah satu strategi untuk pemanfaatan EBT adalah meningkatkan TKDN ya di sektor EBT. Ya tentu strateginya adalah perlu dukungan politik ya, kemudian juga industri, perlu dukungan industri yang kompetitif ya, kemudian eh, dari teman-teman nih yang peneliti gitu ya, ini menciptakan inovasi ya, industri yang kuat ya untuk tenaga kerja yang terampil. Juga dukungan dari kapasitas investasi dan pembiayaan yang kuat dan juga kerjasama untuk pengembangan industri. Nah, ini beberapa strategi ya Bapak Ibu untuk peningkatan TKDN di sektor energi baru terbarukan. Ini ada beberapa tantangan ya Bapak Ibu terkait dengan pengembangan EBT ya, mulai dari masih minim ya permintaan, kemudian balance antara supply dan demand gitu ya. Kemudian juga itu tadi ya kemampuan penelitian teknologi berbasis EBT ya yang masih terbatas gitu ya. Nah, ini beberapa hal ya yang bisa didukung oleh teman-teman peneliti gitu ya.
Ini secara umum ya, Bapak Ibu, peran sains ya dalam pengembangan EBT ya, mulai dari inovasi teknologi ini mendorong inovasi ya dalam pengembangan EBT seperti panel surya gitu ya, turbin, bioenergi ya, meningkatkan efisiensi gitu ya. Kemudian terkait dengan material dan komponen baru ya, ini bisa dengan material baru seperti fotovoltaik yang lebih efisien, tahan lama, gitu. Kemudian dalam hal analisis dampak lingkungan, ini untuk menilai apakah teknologi ini dapat mengancam ekosistem atau tidak, gitu. Kemudian penyimpanan energi, dalam hal pendidikan pelatihan, ya, dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu, slide terakhir ya, ini yang tadi kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada hydrogen refueling station ya di Senayan. Ini juga mereka punya gedung hydrogen center namanya, berlokasi di Senayan ya. Ini bekerjasama dengan PLN ya. Kemudian ada BRIN di situ, ada IV dan juga didukung oleh Kementerian SDM. Ya, di sini tujuannya untuk menghasilkan SDM unggul untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur rantai pasok hidrogen di Indonesia. Ya. Hydrogen Center menyediakan kurikulum pembelajaran hidrogen selama 1 tahun dari level introduction, intermediate, sampai advance. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Perhatiannya kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Al-Haqqur Rahman. Sangat lengkap ini ya paparannya, apa saja yang sudah dikerjakan di EBTKE ya. Bapak Ibu, untuk melanjutkan webinar ini, yaitu dibuka sesi diskusi dan tanya jawab nih. Silakan bagi Bapak Ibu atau Mas Mbak yang ada pertanyaan terkait dari paparan dari Pertamina maupun dari Kementerian EBTKE, saya persilahkan. Silakan raise hand dan menyebutkan institusinya ya, nama dan institusinya. Izin mau bertanya, Mbak Fitri. Halo? Ya, silakan. Silakan Mas Kiran Ya, bertanya. ingin bertanya kepada dari yang presentasi sebelumnya, dari teman-teman di Dirjen EBTKE, khususnya mengenai hidrogen. Kira-kira target Indonesia dalam mungkin 5-10 tahun ke depan itu terkait produksi hidrogen itu seperti apa ya? Karena kan memang saat ini produksi hidrogen secara industri di kita itu kan paling besar secara steam reformer ya. Steam reformer itu kan masih menggunakan gas alam, metana, yang dalam prosesnya kan menghasilkan syngas sebenarnya ya. CO tambah H2 ataupun CO2 tambah H2. Jadi sebenarnya walaupun hidrogen itu energi yang bersih, tapi kalau hulunya masih steam reforming juga mungkin apa namanya sustainability-nya masih debatable ya. Tapi terkait yang hidrogen yang benar-benar sustainable secara komprehensif itu di Indonesia, state of the art-nya saat ini seperti apa, dan forecasting 5-10 tahun yang akan datang itu seperti apa? Terima kasih. Oke, baik Mas Grenprik atas pertanyaannya. Jadi, ya betul ya, memang saat ini hidrogen yang ada di Indonesia itu ya kita produksi dia 1,75 juta ton itu memang sebagian besar ya semuanya ya itu masih berasal dari grey ya hidrogen yang diproduksi dari steam methane reforming dari gas alam gitu ya dan itu memang menghasilkan emisi gitu ya. Nah, kedepannya kita memang perlahan-lahan ya pas
Grand Prix bahwa kita sesuai dengan target strategi kita di dalam dokumen hidrogen nasional. Ini memang untuk jangka menengah kita masih tetap menggunakan hidrogen yang mungkin akan kita turunkan sedikit-sedikit ya tadi ya. Makanya kita tidak menggunakan istilah warna, tapi kita menggunakan istilah low carbon hidrogen gitu ya. Nah, low carbon hidrogen ini sebenarnya nanti akan berbentuk sertifikat gitu ya. Nah, berapa besarnya emisi yang boleh dihasilkan dari satu produksi hidrogen ini, itulah nanti yang akan pemerintah standarkan ya melalui SNI. Nah, kapan kira-kira itu terjadi? Ya memang sebenarnya kalau kita lihat sekarang untuk produksi-produksi hidrogen ini ya kita upayakan dulu ini ya rencana RUKN itu dimulai dari Papua gitu ya, memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air ya. Kita kan punya sumber daya air yang tinggi ya, cukup besar di Papua. Nah, ini kita upayakan dari situ kita bisa memproduksi hidrogen di sana. Nah, tapi memang sekali lagi ada apa namanya tantangan ya terkait dengan tadi ya power wheeling ya, bahwa biasanya sumber-sumber energi baru kita yang cukup besar itu kan berada di lokasi yang jauh ya, sehingga ini tantangan juga untuk mentransportasikan hidrogen itu sendiri. Nah, ya memang beberapa tantangan ini perlu di apa namanya dicarikan solusinya gitu ya. Kalau dilihat dari roadmap kita, kita memang hanya baru bisa menyampaikan bahwa di tahun 2030 ini rencananya pemanfaatan hidrogen ini secara komersial itu sudah bisa dilakukan di sektor transportasi. Nah, apakah itu green ya atau itu masih blue hidrogen gitu ya, atau seberapa besar ya low carbon hidrogennya apakah sudah masuk ya dalam 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 standar nanti ya. Nah, itu kita dorong Mas ya, kita dorong ke arah sana. Tentu dengan regulasi yang akan kita susun ya, seperti tadi RUU EBET, kemudian nanti akan kita coba susun PP-nya. Ini kita akan mendorong ya, memberikan insentif-insentif sehingga nanti hidrogen-hidrogen ini bisa lebih banyak yang diproduksi melalui elektrolisis gitu ya, yang benar-benar dari pembangkit energi terbarukan. Jadi ke depannya memang eh, kita harapkan ya jangka jangka menengah kita pelan-pelan ya kita menggantikan grey hidrogen menjadi low carbon hidrogen, kemudian benar-benar menjadi green hidrogen. Ya kita harapkan ya mungkin dalam jangka waktu ya 5-10 tahun ya mungkin kita sudah bisa membawa hidrogen yang green ini menjadi lebih kompetitif. Gitu Mas Grantrik. Terima kasih Mas Haki. Memang Ya, aspek teknologi penting, tapi regulasi juga tidak kalah betul. penting ya. Iya, memang Semangat, semoga RUU-nya bisa segera lancar. baik. Makasih. Makasih Mas Grantrik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari audiens? Kalau enggak, saya mau bertanya. Tanya kepada Pertamina ya tadi ya. Paparan yang sebelumnya oleh Dr. Oki Muraza, kaitannya dengan pengembangan SAF ya, Sustainable Aviation Fuel ya. Ini sejauh mana Pertamina sudah mengembangkan SAF ini dan apakah sudah diimplementasikan di Indonesia gitu. Itu aja sementara ya. Apakah penerbangan di kita itu sudah menggunakan SAF dari Meten Pertamina atau bagaimana? Bu Witri, ini izin Pak Oki apa masih ada ya Pak Oki di sini di rumah? Pak Okinya udah Sudah aktif ya, Bu Witri. Izin ini saya Marno Bu dari timnya Pak Oki di tim teknologi inovasi juga. Terkait dengan pengembangan SAF, kami sekarang ini masih terus melanjutkan ya Bu ya. Yang kemarin itu memang kita melakukan demo production gitu ya untuk SAF. Dan memang ke depannya memang kita ini menunggu juga ketersediaan feedstock ya. Nanti rencananya kami akan menggunakan coking oil gitu. Dan pengembangan katalis juga terus kami lakukan Bu Fitri gitu di Pertamina. Iya, Ya. berarti tantangannya di pengembangan katalis dan sumber bahan. Tantangan utamanya bahan baku Bu sebenarnya. Bu bahan Fitri. bakunya apa biasanya Mas ini? Bahan baku kan kemarin kan kita rencananya pakai CPO ya.
pakai CPO. CPO. Terus kemarin karena CPO ini banyak tantangannya di luar negeri sana karena carbon offsetnya pun kecil gitu dan banyak pelarangan. Sama sekarang tuh ada peraturan tuh RED 3 ya, RED 3. Bahkan CPO sama sekali tidak boleh sekarang. Tapi untuk negara tertentu memang masih diizinkan Bu Fitri gitu. Dan kemarin jadi rencananya kita menggunakan used cooking oil atau enggak menggunakan minyak nabati lain tadi seperti yang Pak Oki katakan, ada malapari, ada minyak tepu gitu ya, ada nyamplung, Iya, iya. kayak Tamano oil gitu Bu Fitri. Tapi memang sekarang ini feedstock yang paling banyak melimpah itu adalah CPO di Indonesia. Dan tadi ada teknologi-teknologi lain seperti dari gas fermentasi gitu ya, alkohol to jet gitu Bu Fitri. Nah, memang penelitiannya untuk alkohol to jet ini Indonesia masih terbatas gitu. Nah, mungkin ada juga di sini ya para ilmuwan yang sedang mengerjakan gas fermentasi atau enggak SAF juga gitu ya, Bu Fitri. Oh, oke, oke. Jadi topik penelitian yang menarik ini ya. Hmm. Kemudian kaitannya CO2 utilization, apakah ini juga sudah diimplementasikan skala industri atau masih skala lab, Mas? CO2 utilization saat ini ya Bu Fitri, yang di kami itu utilisasi ya Bu, bukan yang untuk yang sinking ya, bukan yang storage. Yang utilization ini sudah kami buat juga ya kerjasamanya, kemarin dapatkan pendanaan ya LPDP itu untuk menjadi PCC Bu, versi Integrated Carbon Carbonate gitu. Demo plan-nya sedang dibuat ya gitu. Saya skalanya kurang mengerti, tapi untuk yang PCC ini sudah tahap demo plan Bu, pembuatan demo plan. Kalau CO2 conversion-nya juga? CO2 conversion sekarang masih kerjasama ya Bu. CO2 conversion itu masih kerjasama dengan counterpart dari Jepang gitu ya, yang saya tahu gitu ya, counterpart dari Jepang untuk diubah menjadi specialty chemicals gitu Bu, untuk CO2-nya. Tapi memang CO2 ini membutuhkan biaya yang cukup besar ya untuk utilisasinya gitu. Iya, iya. Berarti memang sebenarnya idenya tadi banyak sekali ya cakupan kerjanya itu, tapi skala ini mungkin ya posisi pengembangannya itu masih tahap awal, masih tahap research begitu mungkin ya. Baik Bu, Bu Witri, ya seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Mas. Masih. Apakah ada pertanyaan lagi dari audiens? Ini sebenarnya saya lihat ini banyak ahli-ahli katalis di sini yang bergabung, seperti ada Prof. Radion Sono, dan ada Pak Wirawan, ada Mas Grenfrick ini ya. Silakan, peluang kerjasamanya atau peluang risetnya sangat banyak ini ya, kaitannya dengan Pertamina maupun dari PTKI. Selamat sore Bu Witri, saya mau Ya, izin silakan. bertanya. Oh ya, baik. Nama saya Alvin. Mungkin saya ada pertanyaan untuk kedua instansi ya. Sejauh yang saya ketahui, itu tahun lalu di 2023 ada proyek pilot untuk pengembangan hidrogen rendah karbon berbasis energi nuklir di Kalimantan Timur ya, antara Pertamina NRE dan juga Pupuk Kaltim. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada rencana jangka panjang yang konkret gitu untuk terkait pemanfaatan energi nuklir, baik untuk bauran energi bersih ataupun untuk pengembangan hidrogen dan amonia hijau. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alvin. Silakan dari Mas Zaki atau dari Mas Marno, silakan. Iya, oke. Untuk yang pilot project-nya mungkin nanti bisa teman-teman Pertamina yang menjelaskan ya. Tapi untuk pemanfaatan nuklir secara umum ya, mungkin tadi bisa saya sampaikan yang berdasarkan roadmap ya dari net zero emission ya, memang kalau kita lihat di dalam roadmap ini nuklir itu sudah mulai masuk ya. Ini pada tahun sebentar ini 2035 ya. Nah, itu pemanfaatan untuk energi listrik ya, di situ sudah mulai dimanfaatkan untuk nuklir. Tapi kalau untuk spesifik untuk hidrogen ini memang eh, kami belum punya rencana detail ya untuk pemanfaatan nuklir buat eh, hidrogen gitu ya. Paling yang pilot project yang saat ini sedang dilakukan itu dari geothermal ya, dari geothermal, kemudian juga mungkin nanti akan kita coba visibility-nya itu
menggunakan secara masif ya solar ya, PLTS atap gitu ya. Nah, tapi untuk pemanfaatan pembangkit listrik memang nuklir ini nanti direncanakan di 2036 sudah mulai ya, sehingga di 2036 mulai ya di 2003 di periode 2036 sampai 2040 lah. Di sini perencana untuk pemanfaatan nuklir sudah mulai masuk di Indonesia. Itu Mas. Baik, terima kasih Mas Haki. Nggih. Mungkin dari Pertamina akan menambahi Mas Marno. Izin menambahkan mungkin untuk yang terkait nuklir, tadi mungkin sudah dijawab oleh Mas Haki dari ESDM ya. Kalau kami dari posisi Pertamina saat ini memang untuk tadi yang disampaikan belum sampai ke taraf pilot project ya Mas ya. Tapi mungkin masih dalam taraf studi itu yang dilakukan oleh dengan teman-teman Pertamina New and Renewable Energy. Untuk di Pertamina sendiri sekarang aspirasi untuk clean hydrogen kita masih fokus di pengembangan berbasis geothermal serta possibility untuk solar juga. Karena ada beberapa pilot project yang sedang disiapkan juga. Seperti itu mungkin menjawab. Ya, gimana Mas Alvin? Oke. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Saya buka satu atau dua pertanyaan lagi, silakan. Mas dan Mbak di sini. Mungkin Pak Wirawan ada pertanyaan kaitannya sama activity di Pertamina atau ide apa yang bisa diflorkan di sini. Bisa terdengar suara saya? Iya, terdengar. Ya, terima kasih Bu Witri atas kesempatannya. Mungkin saya agak tertarik dengan saya tidak karena saya tadi bolak-balik ke lab jadi nggak ikut dari secara penuh gitu ya. Saya tertarik dengan paparan tentang sustainable aviation fuel yang tadi dikemukakan oleh pihak Pertamina yang menyasar seperti misalnya used cooking oil yang sebenarnya ini sudah cukup cukup banyak yang mengembangkan. Setahu saya ya kita tahu kalau ngomong soal hydrogenation of vegetable oil itu biasanya lebih kita tahu Neste beberapa mungkin seperti Eni sudah mengembangkan, bahkan Neste setahu saya di Singapura sudah bisa membuat dari used cooking oil. Pertanyaannya used cooking oil ini seberapa visible ya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan baku dan kemungkinan juga masalah yang menurut saya cukup krusial dalam hal ini adalah mungkin kalau soal katalis nggak terlalu bukan suatu hal yang sangat baru karena biasanya kalau hydrogenation pakai NIMO atau pakai cobalt, molybdenum. Tapi yang menurut saya cukup krusial kemudian isomerization biasanya pakai acid catalyst saya rasa cukup banyak yang sudah paham. Tapi yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana implementasi logistik karena di Indonesia sendiri saya pernah buat semacam riset kecil-kecilan ya nggak riset ya coba kita itu kalau nggak salah punya hampir 4,5 juta ton sampai 10 juta ton used cooking oil di Indonesia per tahun ya. Apakah data itu valid saya juga kurang tahu tapi bagaimana logistik untuk pengumpulan ini agar dia bisa menjadi feedstock yang dapat diandalkan untuk operasional sehari-hari di Pertamina dan bagaimana juga misalnya dengan harganya, proyeksi harganya apakah sudah ada feasibility studies dari Pertamina mengenai hal ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wirawan. Mungkin dari pihak Pertamina silakan ditanggapi. Oh ya, baik, terima kasih Pak Wirawan dan Bu Fitri. Ini tadi terkait dengan pertanyaannya emang unik ya, kalau teknologi mungkin semuanya sudah common ya, Pak Wirawan terkait dengan katalis Komo, terus juga isomerisasi, ini juga sudah common gitu ya dengan Komo gitu ya, maksudnya isomerisasi menggunakan katalis logam mulia gitu ya, yang sedang kita kembangkan juga, tapi memang terkait dengan Yuko ini ya juga yang menjadi masalah juga tidak hanya katalis, tapi memang untuk pretreatment ya, karena Yuko juga sekarang ini banyak kandungan-kandungan yang harus kita remove dulu ya di awal. Ini juga masih kita kembangkan untuk mencari POT ya, pre-treatment oil treatment gitu. Nah ini kita coba cari juga teknologinya untuk treatment Yuko-nya sendiri.
Tapi memang untuk tadi masalah used cooking oil juga sudah kita kaji sebenarnya, sudah banyak kajiannya di Pertamina sendiri dan juga di KPI ya, Kementerian Pertanian Internasional, udah ada kajian sendiri terkait dengan used cooking oil ini gitu, terkait dengan pengumpulan, terkait dengan logistiknya gitu, karena memang paling banyak used cooking oil itu berada di Pulau Jawa sebenarnya, dan sekarang ini memang mostly used cooking oil itu sudah dijual ya ke mana untuk pengepul ke ekspor gitu. Jadi tantangannya memang kalau kita hitung-hitung ya, kemarin sih sebenarnya masih bisa ya kalau kita jual gitu ya, harga SAF-nya sekitar sama kayak harga SAF internasional 40.000 per liter. Nah, itu masih bisa untung gitu kan. Tapi harga SAF di Indonesia itu hanya sekitar 12.000 per liter. Nah, ini dengan gap segitu aja harga Yuko misalkan ya, harga sekarang Yuko itu bisa sekitaran 9.000-an per liter gitu. Nah, itu harga aftur aja sekarang kan udah 12.000 ya. Nah, itu kita mau blending berapa juga tetap nggak masuk dengan harga aftur yang sekarang kita mau jual gitu. Nah, mungkin sekali kalau pemerintah tuh mau kasih subsidi atau enggak, kemarin tuh wacananya emang akan rencana pemerintah ya akan diberikan insentif gitu, tapi insentifnya itu akan dibebankan kepada penumpang di pesawat gitu. Nah, tapi memang basisnya kemarin yang diutamakan itu bukan Yuko tapi CPO gitu. Nah, itu tapi masalahnya sendiri bagi Pertamina ketika kita memproduksi CPO yang apa namanya ya tadi pasarnya cuma domestik, di domestik ya tadi dibebankan ke kita sendiri nanti gitu sih. Itu sih Mas Wirawan. Pak Wirawan. Iya, gimana Pak Wirawan? Udah kita kaji Pak Wirawan terkait dengan used cooking oil, dan kemarin kita juga sudah diskusi juga dengan AJFT dan juga para pakar ya di bidang untuk yang masalah feedstock ini gitu. Dan memang yang used cooking oil ini untuk segi abatement juga paling besar gitu CO2 reduction-nya, yang paling untuk bisa memenuhi target apa namanya Corsia itu yang paling memungkinkan adalah menggunakan used cooking oil. Masalahnya tadi pengumpulannya. Ya, terima kasih penjelasannya. By the way, kalau untuk dari used cooking oil sampai dia jadi ready ke feedstock itu biasanya pakai adsorpsi Ya, untuk prosesnya. Di prosesnya di mana? Di plan dari plan ya, dari kumpulin sekarang dari ya. collection sampai di Oh iya, sekarang ini memang pakai absorpsi atau di awal sebenarnya ada pretreatment-nya dulu, terus kemudian ada proses absorpsi juga ya sebelum masuk ke katalis, karena kan memang untuk katalis untuk yang di isomerisasi itu kan rentan kena air ya, katalisnya bakal rusak gitu, shrinkage gitu, dan juga namanya ya katalisnya rusak. Nah itu kita bisa absorpsi dulu untuk menghilangin kandungan airnya, Pak Wirawan gitu. Terima kasih penjelasannya. Ya, menarik sekali diskusinya ya. Tapi waktu kita sepertinya udah habis, sudah jam 5:30. Sangat menarik tadi paparan dan diskusinya. Gimana peluang dan tantangan ya pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia dan konversi energinya ya. Dan tentunya sains ini memegang peranan penting Bapak Ibu ya. Semoga nanti ke depan ini semakin maju ya pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber pada sore ini, yaitu dari Kementerian EBTKE ya yang diwakili oleh Mas Haki, dan tadi dari Pertamina diwakili oleh Pak Oki, dan di sini juga Mas Marno ya sebagai narasumber. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan para audiens yang telah sabar mengikuti acara ini ya. Dan kami dari ALMI mengucapkan banyak terima kasih juga atas pelaksananya webinar Scientist Series yang kedua ini, dan nanti kami akan punya topik-topik yang lain tentunya ya dari Sains Garda Depan. Saya sebagai moderator ya mohon undur diri dan mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya akhiri ya webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Haki, Mas Haryo semuanya. Terima kasih. Yuk, terima kasih semua. Terima kasih Bu Witri, Pak Wirawan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.